Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu kembali pada online pada hari ini. Mari saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama dengan sukacita memuji dan meninggikan Tuhan, karena Dia Yesus yang menjadi sumber kekuatan kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya.
sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, kita berikan sorak kemuliaan yang terbaik bagi Yesus kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang menjadi juru selamat kami Tuhan. Hanya Engkau penolong kami yang setia Yesus. Engkau yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Engkaulah tempat kami berharap Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu, menaikkan pujian penyembahan kami ya Bapa. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada ibadah hari ini. Berarti sampai sekarang kita masih dalam lindungan Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk menikmati setiap hari, bertahan melampaui tantangan-tantangan dalam hidup ini. Dan terbukti bahwa sampai hari ini kita masih dalam keadaan baik. Amin, kita perlu mengucap syukur senantiasa untuk itu. Mari saudaraku, saya ajak kita untuk merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini yang saya ingin sampaikan buat tema firman untuk pembahasan kita hari ini adalah harapanku kehendakmu. Harapanku kehendakmu. Dan bagaimana kaitannya kira-kira nanti kita bahas bersama. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Kita minta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk menyertai setiap kita hari ini. Bapa di surga, kami naikkan syukur setiap saat, setiap hari. Kami tahu bahwa kalau kami sampai hari ini dalam keadaan yang baik, luar biasa, sehat dan berkecukupan, semua adalah kasih karunia Tuhan. Ajarkan kami untuk terus mencari kasih karunia Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang ada pada saat ini, di tengah kesulitan, tantangan, kami tetap boleh melihat sinar terang kasih Tuhan ada dan nyata buat setiap kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, kami rindu untuk dipulihkan, kami rindu untuk diselaraskan dengan pikiran-Mu Tuhan. Kami rindu dituntun, diterangi jalan-jalan kami, supaya kaki kami tidak terpeleset, kami tidak salah mengambil langkah dalam hidup kami. Biarlah kami boleh melihat kebaikan Tuhan, mengecap setiap rencana Tuhan yang baik, sekalipun di dalam berbagai musim kehidupan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan senantiasa. Ajarkan kami untuk terus mau dididik ya Tuhan, untuk terus mau diajar ya Tuhan. Biar makin lama kami makin serupa dengan Engkau sendiri Tuhan. Kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya satu-satunya kuasa kebenaran yang layak untuk dipercaya adalah firman Tuhan. Kami siap untuk dengar firman Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Urapi anak-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa yang baik dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang siap mendengarkan dan melakukan firman Tuhan kita boleh bersama katakan amin. Amin. Sekali lagi shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Temanya adalah harapanku kehendakmu. Tidak salah bagi setiap kita tentunya untuk mengharapkan sesuatu dalam kehidupan ini. Kita punya banyak keinginan dalam hidup ini. Kita menyampaikan keinginan kepada Tuhan dengan doa-doa kita. Kita menyatakan harapan kita kepada Tuhan. Kita punya kehendak, kita punya cita-cita, kita punya impian yang terus-menerus kita sampaikan kepada Tuhan. Mungkin lewat perkataan kita maupun doa-doa kita. Dan itu adalah hal yang baik dan hal yang sangat normal. Justru akan aneh dan salah ketika orang tidak lagi memiliki harapan. Tidak lagi punya impian. Seolah-olah hidupnya ya kok gitu-gitu aja gitu. Menyampaikan harapan kepada Tuhan bukan sebuah hal yang keliru, saudaraku yang terkasih. Tetapi di satu sisi, kita juga harus ingat bahwa Tuhan juga punya rencana atas hidup kita, betul? Tuhan juga punya rancangan atas hidup kita. Tuhan juga punya jalan-jalan atas hidup kita. Dia juga punya kehendak untuk masa depan kita, masa depan istri suami kita, masa depan anak-anak kita. Jadi di satu sisi kita bisa lihat di sini, setiap hari kita berdoa, menaikkan harapan kepada Tuhan, menyatakan impian, keinginan kita. Oh Tuhan, tolong setiap kami, mampukan kami, aku berdoa masa depanku dan lain sebagainya. Kita menyampaikan harapan kepada Tuhan dan itu boleh. Tetapi di satu sisi, Tuhan juga punya rencana dan kehendaknya buat setiap kita. Kalau kita lihat di sini saudara, kita bisa sedikit membayangkan. Apakah keinginan kita, harapan kita selalu sama dengan harapan atau rancangan Tuhan? Kalau tidak sama bagaimana? Justru kalau kita boleh jujur, terkadang harapan kita banyak melesetnya daripada harapan Tuhan buat hidup kita, daripada rancangan Tuhan buat setiap kita. Lalu kalau itu terjadi bagaimana? Masihkah kita perlu berdoa dan berharap kepada Tuhan? Toh apa yang kita doakan tetap yang jadi kehendak Tuhan. Apa yang kita pinta yang jadi tetap kehendak Tuhan.
Karena di satu sisi ada harapan kita, impian kita meminta sesuatu. Di satu sisi Tuhan juga berkehendak atas hidup kita, saudara. Dan dari sini kita bisa melihat kira-kira kaitannya bagaimana. Supaya paling tidak di tengah-tengah masa yang seperti ini kita tidak kehilangan harapan kita kepada Tuhan, saudaraku ya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa itu harapan? Ya, Roma 8 ayat 24-25. Lihat di layar, kita baca bersama-sama saudaraku yang terkasih. Sebab kita diselamatkan di dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Firman Tuhan katakan demikian. Artinya apa? Kurang lebih begini. Yang namanya harapan pasti tidak kelihatan. Kalau kelihatan, ya bukan harapan. Orang sudah diterima di depan kita, sudah dilihat, ya itu bukan harapan lagi. Tetapi yang namanya harapan memang akan penuh dengan impian-impian yang belum menyentuh saja belum gitu kita. Masih jauh di depan. Saya kasih contoh. Ketika saya datang ke tempat ini, saya harap backgroundnya hari ini ganti. Ya, karena kan minggu kemarin backgroundnya Cynthia gitu. Terus waktu saya datang, oh ternyata sudah ganti. Ini bukan harapan lagi nih. Mengapa? Karena sudah terjadi, sudah dapat dilihat. Yang namanya harapan pasti belum kita lihat. Jadi kira-kira kesimpulannya begini. Jadi apa itu harapan? Harapan sebenarnya adalah ekspektasi kita akan masa depan yang akan datang. Ekspektasi kita akan masa yang akan datang, itulah harapan yang belum kelihatan. Kita berdoa buat anak-anak kita, sekalipun masih kecil kita berdoa, Tuhan, aku percaya masa depannya diberkati Tuhan, akan jadi orang yang kuat, yang tidak gampang terjatuh, menghadapi tantangan, berjumpa dengan orang-orang baik, masa depannya cerah. Kita ungkapkan itu harapan, belum kesampaian, saudaraku. Dan bukankah hidup kita dipenuhi oleh hal yang semacam itu? Kita berdoa buat banyak hal. Kita berdoa buat masa depan kita, masa depan istri, anak-anak, suami, saudara, orang tua. Kita punya banyak sekali harapan. Sesuatu yang belum kita lihat. Ekspektasi kita akan masa yang akan datang. Itulah harapan. Nah, saudaraku, di satu sisi jangan lupa. Ada yang namanya kehendak Tuhan. Kita punya harapan, kita punya keinginan, tetapi Tuhan juga punya kehendak. Yeremia 29 ayat 11 kita baca bersama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebab Tuhan, aku ini kata Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan yang ada untuk setiap kita. Mengenai setiap kita. Dia tahu ada rancangan ke depan. Tuhan juga punya rancangan. Tuhan juga punya kehendak, saudaraku. Tuhan juga punya impian-impian untuk setiap kita loh. Jangan keliru. Kalau kita saja sebagai anak-anak Tuhan, kita berharap untuk masa depan kita. Saya percaya Tuhan kita juga punya harapan untuk setiap kita. Dan kalau Tuhan yang punya harapan, punya rancangan, pasti baik. Nah yang menarik adalah begini. Bagaimana kalau setiap harapan kita ternyata berbeda dengan kehendak Tuhan? Bukankah kita sebagai orang Kristen akan sering kita mendengar begini. Kalau tidak sesuai dengan harapan kita ya yang terjadi. Udahlah percaya, pasti Tuhan baik. Pasti Tuhan punya rancangan yang indah. Pasti kehendaknya yang terbaik buat kita. Ya. Jadi kita berdoa, tidak terjadi, kita minta A, dapatnya B. Orang bilang gini, udahlah rencana Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan yang terbaik. Rencana Tuhan yang terbaik. Ya kan? Seolah-olah kita dipaksa untuk terus mengakui kebaikan Tuhan, rancangan Tuhan yang sempurna. Tetapi beberapa orang, saudaraku, pasti akan mengalami lelah sama hal ini. Kenapa? Bayangkan kalau setiap harapannya tidak terjadi. Kira-kira gimana? Di satu sisi kita punya harapan.
tetapi Tuhan punya kehendak. Ketika kita bicara kehendak Tuhan, kita mengakui Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Berdaulat artinya punya otoritas tertinggi untuk mengatur hidup kita. Dia juga punya rancangan, dia punya kebaikan untuk hidup kita. Dan kemudian kita juga harus tahu bahwa Tuhan punya keadilannya dalam merancangkan hidup kita. Dia punya waktu dan caranya sendiri untuk mengatur hidupnya kita. Bagaimana kedua hal ini berkaitan, saudaraku? Mari kita bahas sama-sama karena ini penting sekali, saudaraku. Ini penting sekali. Mengapa? Karena jujur ya, kalau kita mau buka hati kita sama-sama, benar atau salah, di masa-masa sekarang banyak orang undur imannya daripada Tuhan. Kenapa? Masanya susah, berdoa, berharap, tetapi tidak terjadi. Kita minta tolong sama Tuhan, tetapi tidak Tuhan tolong, seolah-olah tangannya jauh dari hidup kita. Kita berdoa, tidak terjadi. Lalu teman-teman kita, mungkin teman komsel, teman gereja, bahkan pimpinan dan lain sebagainya, tenang, rencana Tuhan pasti yang terbaik. Kecewa nggak tapi kita? Bagaimana harapan kita dilawankan dengan kehendak Tuhan? Ya kita pasti kalah, lalu kita kecewa, lalu kita undur. Nah bagaimana menyikapinya? Ini penting saudaraku. Karena jujur saya juga punya impian, saya juga punya harapan, saya juga berdoa. Dan saya sering ketika saya cerita sama banyak orang, tenang, rancangan Tuhan yang terbaik. Tapi kalau kita salah menyikapinya, kita bisa kecewa loh. Harapan kita tidak terjadi, lagi-lagi kehendak Tuhan. Belum lama saya membaca sebuah pertanyaan di media sosial. Dan ini cukup mengganggu iman saya pada waktu itu. Karena seolah-olah benar, saudaraku. Seolah-olah benar. Dan pertanyaannya begini, ya cermati baik-baik. Jika yang terjadi dalam kehidupan kita adalah selalu kehendak Allah. Oke? Jika yang terjadi di dalam kehidupan kita adalah selalu kehendak Allah. Apakah kita masih perlu mengharapkan sesuatu, mengingini sesuatu, meminta sesuatu kepada Tuhan lewat doa-doa kita? Coba renungkan pertanyaan ini saudaraku. Kalau toh kita berdoa, kita meminta yang terjadi tetap kehendak Tuhan. Saya pengen sesuatu, tapi yang terjadi tetap kehendak Tuhan. Saya berharap sesuatu, tetapi yang terjadi tetap kehendak Tuhan. Saya punya impian, tetapi yang terjadi tetap kehendak Tuhan. Pertanyaannya, masihkah kita perlu berdoa kepadanya? Masihkah kita perlu berharap kepadanya? Bukankah itu yang terjadi saudaraku yang terkasih? Saya pun sempat ngalamin hal ini. Saya sempat beberapa waktu ngerenungin sebuah pertanyaan sederhana ini. Tapi ternyata maknanya begitu dalam. Ternyata mungkin saya juga mengalami kekecewaan. Paling tidak iman saya juga sepertinya agak undur. Toh kalau aku berdoa, yang terjadi tetap kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Toh aku meminta yang terjadi juga tetap kehendak Tuhan. Ngapain kita mesti berdoa? Padahal kita sudah berdoa ke hari keberapa nih? 300 sekian, 330 sekian kita sudah terus berdoa. Bukankah iman kita mulai undur? Masihkah kita punya semangat yang sama waktu pertama kali kita berdoa? Tuhan berkati Presiden Jokowi dan seluruh dokter mengatasi COVID. Masihkah malam ini juga kita berdoa? Masih punya kekuatan yang sama? Masih punya ketekunan yang sama? Masih punya iman yang sama? Atau pertanyakan dalam hati kita masing-masing, sudahkah kita juga undur daripadanya? Sudahkah iman kita mundur sedikit? Karena kita mulai tidak mempercayai. Kita merasa percuma, toh aku berdoa, yang terjadi tetap rencana Tuhan kan yang terbaik. Lalu ngapain kita masih berdoa? Pertanyaan ini mengganggu saya cukup beberapa waktu saudaraku. Sampai suatu kali saya menemukan sebuah jawaban yang justru dari sini. Sekalipun saya tetap percaya bahwa dia Allah yang berdaulat. Kehendaknya yang jadi. Bahwa dia punya rancangan yang luar biasa, yang pasti, yang punya otoritas. Pasti terjadi dalam hidup saya. Melampaui impian saya. Tetapi saya makin semangat buat berdoa. Saya makin semangat buat berharap kepada Tuhan. Saya makin semangat mengharapkan sesuatu terjadi. Sekalipun ya mungkin jawabannya adalah tidak. Jawabannya begini saudaraku. Coba renungkan baik-baik dari pertanyaan tadi. Justru karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atau mempunyai otoritas penuh tertinggi untuk menjawab doa kita. Justru karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat untuk menjawab doa kita. Maka kita harus terus berdoa. Maka kita harus terus berdoa.
Kita harus terus meminta kepadanya dan berharap kepadanya. Sekalipun jika jawaban doa kita saat ini adalah kata tidak. Apa maksudnya saudaraku? Maksudnya begini. Kalau kita percaya hanya Tuhan satu-satunya Allah yang dapat menjawab seluruh doa kita. Justru dia punya daulat, otoritas penuh untuk menjawab. Maka kita berdoa kepadanya. Kalau Allah yang kita sembah tidak punya kuasa untuk memenuhi doa, ngapain kita berdoa kepadanya? Coba balik pertanyaannya. Saya kasih contoh saudaraku, supaya kita gampang. Nih contoh jawabannya ini kira-kira begini. Saya bekerja di sebuah perusahaan, ada 2 orang terdekat dalam hidup saya. Yang satu, ini contoh misalnya, yang satu namanya adalah bos. Yang satu adalah tukang parkir. Bos punya kuasa hidup saya untuk naikin gaji, untuk memutasi saya, untuk menurunkan gaji, bahkan untuk memecat hidup saya. Dia punya otoritas penuh, dia punya daulat penuh ya dalam hidup saya. Pekerjaan saya diatur sama dia. Dia yang tanda tangan kelar hidup saya. Yang tukang parkir tidak punya kuasa, otoritas apapun dalam hidup saya. Pertanyaannya begini, kalau Anda mau meminta, Anda akan minta yang mana? Ya saya akan minta ke bos dong. Kenapa? Oh bos saya yang berdaulat kok. Justru karena dia punya kuasa, saya akan berharap sama dia. Saya tidak akan pernah meminta sama tukang parkir. Toh saya minta naik gaji, dia nggak bisa jawab. Toh saya minta pindah kerja, dia nggak bisa jawab. Toh saya minta cuti, dia juga nggak bisa jawab. Tetapi kalau saya mau minta sesuatu, saya akan minta sama atasan saya yang punya otoritas, yang punya daulat. Sekalipun permintaan kali itu jawabnya adalah tidak. Tapi bukan berarti kita harus berhenti berharap, bukan. Bukan berarti kita harus lalu udahlah nggak usah minta lah, toh jawaban lagi-lagi si bos juga, lagi-lagi jawabnya tidak. Oh enggak bisa gitu saudaraku, justru karena Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh, yang kalau dia berkehendak pasti terjadi, maka teruslah berharap kepadanya, teruslah berdoa, teruslah meminta, berharap, berdoa, katakan impianmu untuk keluargamu, untuk anak-anakmu, untuk semuanya, sekalipun pada waktu itu engkau memperoleh jawaban tidak, teruslah berdoa saudaraku. Teruslah berdoa. Justru karena Tuhan punya kuasa, maka berdoalah kepadanya. Maka memintalah kepadanya. Kalau Tuhan tidak punya kuasa, berhentilah berdoa. Tidak apa-apa, toh justru kamu berdoa, dia juga tidak bisa jawab apa-apa. Tapi karena kedaulatannya, jangan salah pikir saudara. Dia Allah yang semena-mena, tidak. Dia berdaulat. Tapi dia juga Allah yang setia, betul. Dia juga Allah yang baik. Dia mengerti kebutuhan kita. Firman Tuhan berkata begini, Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalan-jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudaraku, rancangan kita sama rancangan dia berbeda. Rancangan kita, kehendak kita berbeda sama kehendak dia. Kita harus tahu itu. Tetapi jangan salah pikir bahwa terus kalau demikian mendingan kita tidak usah berdoa. Mending kita tidak usah berharap. Salah, teruslah berdoa. Karena saya percaya harapanmu yang belum kelihatan itu suatu saat akan ketemu waktunya. Akan ketemu bahwa itu akan dijawab sama Tuhan. Sebab dia bisa menjawab doa-doa kita. Dan dia punya jalan yang begitu indah buat hidup kita. Artinya apa saudaraku? Paling tidak kita punya tetap semangat. Jangan undur iman kita hari ini. Sekalipun sulit, teruslah berdoa. Sekalipun belum dijawab, teruslah berharap. Sekalipun belum menerima, terus meminta sama Tuhan. Akan datang waktunya, saudaraku. Ya, kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Nah, kita lanjutkan. Dalam hidup kita, saudara, jangan sampai kita terlalu cepat menghakimi. Seolah-olah ya kita menghakimi hidup kita sendiri maksudnya. Seolah-olah kayak apa yang kita minta, sudahlah tidak mungkin terjadi. Ya, apa yang kita doakan sudahlah tidak mungkin terjadi. Jangan buru-buru saudara. Kita tidak pernah tahu, rancangan bisa tiba-tiba Tuhan berikan rancangan yang lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Dan kita sama-sama percaya itu. Saudara, ada sebuah cerita, saya sering cerita ini sih dulu waktu kita masih ibadah on site ya. Kita sering cerita ini. Saya ingat cerita ini karena mengingatkan kita, jangan buru-buru untuk bilang kamu gagal lah. Sekarang aku udah sukses gitu. Ini aku gak berhasil lah pasti. Udahlah pasti aku akan berhasil terus. Kita jangan terlalu cepat dalam mengatakan hal seperti itu. Kisahnya begini, saya yakin beberapa mungkin ingat ya, ingatkan kembali. Saudara masih ingat saya pernah cerita,
Ada seorang pemuda yang tentang memiliki seekor kuda yang dia paling sayangi. Ya, ingat baik-baik cerita itu. Oke, ada seorang pemuda punya seekor kuda dia sayang. Lalu setiap hari orang muda ini merawat hewan peliharaannya ini. Nah, ketika dia setiap hari cuman kerjaannya main sama kuda, orang-orang tetangganya bilang begini, dasar engkau pemuda yang malas, pasti engkau nggak berhasil, engkau gagal lah. Kasihan sekali orang tuamu sudah melahirkan engkau, ternyata kamu kerjaannya cuman main kuda gitu ya. Lalu dibilanglah ini orang muda yang kira-kira gagal lah, nasibnya pasti buruk. Nah, suatu kali kuda yang disayang ini lenyap, saudara, kabur. Nah, ketika kudanya kabur, maka orang-orang, nah ya kan sudah dibilang, makanya udah gak usah main-main kuda gitu. Kuda ini kabur, saudaraku, pemuda ini begitu sedih sekali kehilangan kuda ini. Lalu orang-orang mulai bilang, memang kuda gitu ngapain gitu ya, dasar sial. Lalu kemudian gak berapa lama waktu, tiba-tiba kuda kesayangannya kembali, tetapi tidak seorang diri, bukan seorang diri ya, tidak sendiri. Nah gitu. Lalu dia bawa teman-temannya, kuda-kuda liar ternyata, untuk kembali ke tempat dia. Jadi dia hilang satu, kudanya kembali, ditambah bonus yang lain. Lalu ketika kembali orang-orang mulai bilang gini, wah beruntung sekali ya, dari hilang sekarang kamu dapat kuda bagus banyak, wah pasti jadi kaya, beruntung sekali kamu. Ini orang udah dibilang jelek, sial, sekarang beruntung, sial lagi, beruntung lagi gitu ya. Jadi maksudnya yang mana? Lalu kemudian karena pemuda ini begitu semangat, dia rawat kudanya baik-baik dan dia pengen latih kuda-kuda liar itu supaya jadi kuda peliharaan yang lain. Setiap hari dia latih kuda-kuda liar, karena namanya juga kuda liar, susah dilatih. Dia terjatuh, kakinya patah. Lalu semua orang bilang begini, nah ya kan, udah dibilang jangan main kuda, gitu lagi. Ya kan, pasti sial deh nasibmu. Sekarang kakimu patah, tuh sekarang mau bilang apa? Sial kan, kamu punya kuda banyak tapi kakimu patah, mau buat apa? Lalu pemuda ini begitu sedih, ya kaki saya patah. Lalu tidak berapa lama kemudian, ada perintah dari kerajaan, ya pusat, saudaraku, ini bukan kisah untuk di Indonesia karena bukan kerajaan kita, tapi di negeri yang lain. Ada perintah pusat kerajaan berkata begini, setiap anak-anak muda harus ikut membela negara karena negara dalam keadaan genting, ada banyak musuh. Maka setiap anak muda laki-laki di tempat itu harus berangkat ke pusat kota untuk wajib militer. Tetapi ada satu pemuda yang mendapatkan kebebasan. Kenapa? Karena kakinya patah. Toh dia berangkat tapi tidak bisa berperang, tidak bisa membela negaranya. Lalu orang-orang bilang begini, beruntung sekali kamu, karena kakimu patah kamu tidak harus pergi. Kami kehilangan anak-anak kami semuanya pergi ke sana. Anak yang kami sayangi semuanya hilang, beruntung sekali kamu. Karena gitu kamu tidak harus pergi karena kakinya patah. Jadi saudara, dari kisah ini, Anda mau mengakhiri kisah ini, pemuda ini sial apa beruntung? Ini kan sekarang lagi beruntung. Kalau mau sial saya lanjutin lagi nanti kisahnya supaya dia sial atau beruntung. Tapi kita bisa lihat di sini saudara, kisah kehidupan kita seperti itu. Kenapa kita terlalu cepat menghakimi hidup kita yang sekarang? Sudahlah kamu pasti gak akan berhasil. Sudahlah pasti kamu akan gagal. Itu rencana buruk. Itu kan kita terlalu cepat menghakimi. Mengapa kita terlalu cepat berpikir bahwa apa yang kita minta tidak mungkin terjadi? Sehingga kita berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan. Mengapa kita terlalu cepat juga untuk bermegah diri? Oh aku hebat, sekarang usahaku berhasil. Aku sudah bisa mencapai ini itu dan lain sebagainya. Penghasilanku sudah banyak, maka aku layak untuk berkata aku sukses. Kita terlalu cepat untuk bermegah diri, maupun kita terlalu cepat untuk menghakimi bahwa kita gagal. Saudaraku, masa depan kita masih panjang. Kita tidak tahu rencana Tuhan. Kita boleh berharap, tapi bukankah Tuhan juga punya kehendak? Kita mungkin belum melihat rencana Tuhan hari ini. Bagi setiap kita yang seolah-olah aku masih gagal, aku belum berhasil, teruslah berharap, teruslah berdoa, minta sama Tuhan. Suatu saat akan terjadi seperti kisah tadi kok. Orang-orang bilang kita sial hari ini. Mungkin 1 tahun ke depan, mungkin 2 tahun ke depan. Banyak orang akan bilang beruntung sekali kehidupanmu. Sebaliknya, engkau yang sudah merasa sukses, berhasil, usahamu baik sekali. Di masa-masa sekarang engkau tidak terdampak. Bahkan engkau masih tetap berkecukupan, berkelimpahan, bahkan memperoleh makin banyak. Jangan sombong dulu, jangan bermegah dulu. Kenapa? Karena Tuhan izinkan semuanya itu untuk kita nikmati sebagai kepercayaan, tanggung jawab yang harus dikembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Ngapain kita buru-buru menilai, saudaraku? Ngapain juga terus kita berhenti berdoa dan berharap? Kita punya harapan
Tuhan punya kehendak. Mari kata Pak Gembala, kerjasama. Lakukan apa yang kita bisa. Kita berjuang, kita tetap berdoa dan berharap masa depan kita penuh dengan kemuliaan, kemenangan, kebaikan. Dan sekiranya pada waktunya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa dan harapan kita. Dan semuanya akan terlihat indah pada waktunya. Amin saudaraku. Nah itu yang pertama saudaraku. Nah yang kedua, berkaitan dengan keadilan Tuhan. Kehendak kita dan keadilan Tuhan. Harapan kita dan keadilan Tuhan. Karena apa? Karena seringkali kita berkata Tuhan tidak adil saudara. Dalam arti bagaimana? Dalam arti begini. Tuhan dia bisa menerima kok saya tidak. Aku berdoa Tuhan, aku minta, aku berharap ini. Kenapa? Karena dia bisa menerima kok. Kenapa saya tidak? Oh enggak bisa gitu saudaraku. Ya, mari kita perhatikan kisah ini. Ya, keadilan Tuhan artinya bahwa Tuhan punya rancangannya sendiri, Tuhan punya waktunya sendiri untuk mencukupkan dan menjawab doa-doa harapan kita. Kita baca sama-sama Filipi 4 ayat 11 berkata begini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan akan menjawab apa? Keperluan kita. Yang Tuhan jawab adalah kebutuhan kita. Bukan apa yang kita inginkan. Bukan segala apa yang kita harapkan Tuhan jawab. Tidak. Tapi Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Izinkan saya menjelaskan saudaraku. Seringkali kita berpikir bahwa yang namanya adil itu begini. Kalau Tuhan ya memberi dia, maka dia juga harus memberi kita. Kalau Tuhan memberkati kita, artinya kita semua harus diberkati dengan cara yang sama. Dan itu keliru. Ya, saya jelaskan. Kalau kita punya 2 anak, saudara, waktu kita pergi jalan-jalan ke mall atau kita lihat baju bagus, kan kita pikiran gini, kalau kita beli yang satu untuk anak yang besar, yang satu juga kita kasih. Itu namanya adil, ya tak? Kalau kita mungkin pergi ke minimarket, Indomart, Alfamart, apalah market yang lain, lalu kita belikan dia es krim, lalu kita pikir kalau saya beli satu itu tidak adil. Kalau beli satu, kasih yang satu juga harus kita kasih. Itu baru namanya adil. Tetapi keadilan Tuhan bukan kayak gitu, saudaraku. Itu beda. Keadilan Tuhan bukan seperti ini. Tuhan menjawab doa-doa kita berdasarkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Artinya begini, kalau saya perlu baju, Tuhan akan jawab doa saya kasih baju, dia nggak kasih es krim. Tapi kalau mungkin di sini ada saudara Yongki, dia perlu es krim, dia nggak dikasih baju, dia dikasih es krim. Sesuai dengan kebutuhan. Bukan berarti kalau Tuhan kasih saya baju, dia harus kasih baju kepada yang lain. Oh tidak. Dia tahu persis semua kebutuhan kita. Dan kebutuhan kita beda-beda. Karena keadilan kita sama dia beda, saudaraku. Itu yang kadang-kadang kita keliru memaknai. Tuhan kok gak adil sih? Kok saya ngalamin ini? Kok dia begitu diberkati? Kok hidupnya begitu mudah? Kok saya tidak? Kok keluarga saya begini? Kok saya ngalamin kesusahan banyak? Perjuangan saya kok belum berhasil? Kok dia berjuang kok gampang? Apakah Tuhan memberkati dia? Kenapa Tuhan gak berkati saya? Dan kita berpikir seperti itu. Lalu kita berkata Tuhan kok gak adil? Saudaraku, Tuhan adil tapi dengan cara dan waktunya sendiri. Dia menjawab sesuai proses kita masing-masing. Sesuai apa kebutuhan kita masing-masing. Saya waktu belum lama saya ikut kuliah, saudaraku. Ada seorang dosen yang sangat terkenal di Gereja Bethel Indonesia. Pekerjaannya, pelayanannya, isi ajarannya mengenai keluarga. Mendidik anak, keluarga, suami istri, bapak sama anak. Pokoknya seputar itu. Dan dia bilang gini, yang memaksakan keadilan kepada anak, di mana kita harus memberi baju satu, baju anak yang lain, itu orang tua loh, itu bukan anaknya. Ya saya ulangin, yang memaksakan bahwa anak-anak marah kalau nggak adil, papanya sih beliin koko baju, kenapa aku nggak kasih baju? Itu orang tuanya, itu bukan anaknya. Coba dari kecil biasakan saudaraku, kalau kita belikan anak yang satu baju, mungkin yang satu belikan bolpen. Kenapa? Mungkin anak yang satu lagi butuh baju, yang satu mungkin mau gambar, mungkin mau nulis. Kebutuhan anak beda-beda. Jangan terus paksa untuk mengerti bahwa kalau aku kasih kamu, aku juga harus kasih kamu. Tidak harus. Kenapa? Kebutuhannya berbeda. Coba bayangin kalau anak Anda satu gemuk, satu kurus. Mau dikasih makan enak, kasih dua-duanya. Yang satu kegemukan, saudaraku. Yang satu kasih bola biar olahraga. Satu kasih raket buat bat pingpong biar olahraga. Yang satu suruh makan banyak karena badannya kecil. Tuhan juga jawab demikian. Karena kebutuhan kita, bukan karena keinginan kita. Jadi tiap orang yang kebutuhannya berbeda ini, Tuhan tahu semuanya. Itulah keadilan Tuhan.
Di mana semua yang kita naikkan di dalam doa, semuanya beda-beda. Dan Tuhan tahu itu berdasarkan kebutuhan kita, bukan keinginan kita, saudaraku. Jadi dari sini, saudaraku, ada sebuah gambar. Mari kita belajar sesuatu dari sini. Bayangkan saja, ya, bayangkan saja. Ini saya ambil ilustrasi ini karena di rumah itu Bapak Gembala dan Ibu Gembala lagi seneng nanemin tomat, nanemin jambu gitu ya. Nanti disiram semuanya setiap hari gitu kerjaannya ya. Merawat saudaraku ya, karena kan belum bisa ketemu cuma secara langsung, tanaman belajar dirawat. Oke, dari gambar ini saudara, bayangkan ya, 2 pot dibeli bersama, biji ditanam sama, disiram dengan sama, tumbuhnya sama apa berbeda? Tumbuhnya berbeda. Bahkan ini adalah contoh yang baik. Dalam satu dahan yang sama bisa keluar buah-buah yang berbeda. Padahal disiram dengan cara yang sama, dikasih pupuk penyubur tanaman dengan cara yang sama, kena matahari dengan posisi yang sama, tetapi tumbuhnya tidak sama. Tetapi matangnya tidak bebarengan. Tetapi rasanya pun bisa berbeda. Kenapa bisa begitu, saudara? Kebutuhan kita, setiap kita ini beda-beda. Melalui proses yang panjang dalam pandemi COVID, semua orang bisa beda-beda loh. Ada yang ngerasa begitu menderita, ada yang menderita sampai seperti ini, ada orang yang mau berjuang, ada yang bilang, oh no ini tantangan, oh ini adalah kebaikan, oh ini adalah begini, rancangan Tuhan, oh beda-beda kok. Nggak semua orang langsung tiba-tiba merosot loh, ada orang-orang yang semangat, tapi tidak juga semua orang jadi semangat, ada juga yang lesu, ya kapan ini berakhir, dan lain sebagainya. Tuh coba aja lihat tuh vaksin, bukankah itu sebuah kabar baik buat kita? Tapi coba lihat sekarang, jangan vaksin itu katanya alat setan, ya kan? Ada juga yang masih pikir begitu, sudah dijelaskan oleh Pak Gembala beberapa waktu lalu. Jangan, vaksin itu cuma buat memperkaya orang tertentu, itu bohongan, lain sebagainya. Loh, hal yang sama dikasih kepada orang, hasilnya bisa berbeda-beda, saudaraku. Betul? Setiap kita punya proses yang beda kok. Itu sebabnya Tuhan kita tahu semua kebutuhan kita dan Dia jawab berdasarkan apa yang kita perlukan. Bukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Loh lalu kalau gitu Tuhan tidak adil dong. Justru itu Tuhan adil, saudara. Dia jawab berdasarkan kebutuhan kita masing-masing. Dia tahu persis, saudaraku. Dan keadilan Tuhan akan terlihat lebih jelas, lebih jauh nanti pada ayat ini. Lukas 12 ayat 48 berkata begini. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Disitulah letak keadilan Tuhan yang nanti suatu saat kita akan lihat. Tidak semua orang diberikan hal yang sama. Ada orang yang diberi banyak, ada orang yang diberikan sedikit, ada orang yang diberikan sangat banyak. Seolah-olah hidupnya jadi mudah. Lalu kita iri hati, Tuhan kenapa doaku tidak dijawab? Kenapa doanya dijawab? Sebentar dulu, renungkan ini. Sebab setiap kita punya kebutuhan berbeda. Dan suatu kali ketika kita pulang, semuanya akan dituntut dengan cara yang berbeda, saudaraku. Kita yang punya sedikit, kita pulang, Tuhan akan bilang begini, yang sedikit yang aku kasih kepadamu, pertanggungjawabkan yang sedikit itu. Tetapi orang-orang yang dikasih banyak, yang diberikan kemudahan begitu rupa, yang seolah-olah kerja sedikit dapat banyak, kerja sedikit dapat lebih banyak, kerjanya santai dapat lebih banyak. Ya, hati-hati suatu saat ketika kita pulang, Tuhan akan bilang begini, bukankah semua kemudahan sudah kuberikan kepadamu? Mana pertanggungjawaban yang banyak itu sekarang? Tuhan kita adil kan, saudaraku. Dia tidak sembarang jawab doa. Dia tahu persis kemampuan kita masing-masing. Dia tahu persis proses kita masing-masing. Ada orang yang bisa diproses lewat keuangan. Ada orang yang bisa diproses lewat keluarga. Ada orang yang bisa diproses lewat hal-hal yang di gereja, pelatihan dan lain sebagainya. Ada orang-orang yang dilatih di gereja mental terus, tapi bisa ditangkap Tuhan di tempat yang lain. Kenapa? Prosesnya beda-beda. Orang punya kemampuan yang berbeda. Tanggungan kita juga berbeda, saudaraku. Saya diproses lewat keluarga. Ketika ditinggalkan papa dan lain sebagainya, kita kerja keras buat bayar hutang lain sebagainya. Itu proses saya. Saya tidak bisa bilang begini, prosesku lebih berat loh daripada prosesmu. Proses Anda saya nggak tahu, mungkin ada yang bilang, proses saya lebih berat Pak. Buat saya, ya sudah. Karena semua proses kita beda-beda. Yang saya tanggung belum tentu bisa Anda tanggung. Demikian juga yang Anda tanggung belum tentu saya juga bisa menanggungnya.
Tuhan tahu persis setiap kebutuhan kita. Dia tahu persis setiap doa-doa dan harapan kita. Dan dia punya keadilannya sendiri untuk menjawab sesuai dengan waktu dan caranya sendiri, saudaraku. Itulah keadilan Tuhan. Jadi dari sini kalau kita boleh menyimpulkan, haruskah kita berhenti berdoa? Berhenti berharap? Toh percuma. Haruskah kita undur imannya? Toh percuma. Saya ke gereja juga tidak berubah, keadaan tetap susah. Saya berdoa tetap susah. Saya berharap tetap tidak terjawab. Tetap kehendaknya yang jadi, kehendaknya yang jadi. Bagi kita setelah kita mendengar dan kita tahu, paling tidak jangan pernah berhenti berharap dan berdoa kepada Tuhan, saudaraku. Mengapa? Karena dia yang sanggup untuk menjawab. Dia adalah Allah yang berdaulat dan dia punya waktu dan caranya sendiri untuk menjawab setiap doa dan harapan setiap kita. Jangan mulai jadi lemah hari ini, saudaraku. Justru kita perlu kekuatan kita. Kenapa? Karena makin besar kesusahan, tantangan. Kita perlu banyak kekuatan. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti berharap. Suatu saat kita akan melihat bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan akan pas ketemu pada waktu dan rencana Tuhan. Akan dijawab tepat pada waktunya. Jangan menyerah, saudaraku. Jangan undur imanmu, tetap percaya. Teruslah berharap senantiasa. Yesus. Tuhan Yesus berkati, saudaraku. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa hidup kami ini begitu rentan dan lemah, kami terbatas. Itu sebabnya kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan yang tidak terbatas. Mempercayakan kehidupan kami, harapan kami kepada satu-satunya Tuhan dan Allah yang kami percaya, yang berdaulat dapat menjawab setiap doa-doa kami, yang layak ditinggikan dan diagungkan, melampaui segala pikiran kami, keinginan kami, harapan kami. Engkau sungguh punya kuasa dan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa, Engkau mampukan setiap kami melalui saat-saat ini, sehingga setiap kami boleh tetap bertahan menghadapi saat ini. Dan kami boleh mengakui bahwa kami tetap punya kehendak, tapi kehendak pula yang jadi. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang baik. Kami boleh punya harapan, kami boleh berdoa, tapi kami percaya bahwa kami akan terima sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan rancangan dan waktu yang Engkau tentukan. Setiap kami diproses tidak sama. Ajar kami untuk tidak iri hati, tidak saling membandingkan seolah-olah Tuhan sayang dengan yang lain dan tidak sayang sama keluarga kami karena kami susah, karena kami terus diberikan tantangan, karena kami kesulitan, tidak seperti keluarga lain. Oh tidak Tuhan, tapi ajarkan setiap kami untuk terus percaya di dalam segala sesuatu yang dapat kami tanggung. Kami melihat Engkau menyertai setiap kami. Dan suatu kali ketika kami pulang berjumpa, setiap kami mempertanggungjawabkan perbuatan kami masing-masing. Kami mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan masing-masing. Semua orang berbeda, semua orang punya proses yang berbeda, tidak sama. Dan Engkau tahu semuanya itu berdasarkan kebutuhan, keperluan kami. Ajar kami tetap percaya, tidak berhenti berharap, terus berdoa, sama seperti kami berharap pada waktu itu. Demikianlah kekuatan kami untuk berharap saat ini, hari ini, kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami, Roh Kudus pimpin kami, supaya dalam segala musim, segala perkara, segala tantangan, kami tidak menyimpang dari jalan-jalan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, kita bersama katakan, amin. Mari saudaraku bangkit berdiri bersama-sama. Kita akhiri ibadah kita dan kita terima berkat Tuhan. Ya Tuhan, ibadah kami sudah selesai. Kami percaya ibadah yang sejati adalah bukan sekedar lewat ibadah, pertemuan maupun online, tapi setiap perkataan, perbuatan kami menyenangkan hati Tuhan. Demikian ibadah kami hari ini sudah berakhir. Saudaraku, diberkati engkau, diberkati keluargamu oleh Tuhan, diberkati masa depanmu oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu oleh Tuhan, diberkati setiap anggota keluargamu, anak, cucu, istri, mantu, dan semua anggota keluargamu oleh Tuhan. Diberkati setiap apa yang kau kerjakan, diberkati harapanmu oleh Tuhan, diberkati apa yang kau impikan, cita-citamu oleh Tuhan. Dan kiranya segala sesuatu dibuatnya menjadi keberhasilan untuk kemuliaan namanya. Dan kiranya ibadah ini boleh berakhir berkat dari Allah Bapa yang melampaui segala akal pikiran manusia. Cinta kasih persekutuan yang indah, yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan. Dan kekuatan, penghiburan, sukacita daripada Roh Kudus menyertai kita dimanapun kita berada, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Selamat Tahun Baru Imlek 2572.
Kita mengucap syukur bisa merayakan tahun baru Imlek ini di masa pandemi. Tetap menjaga kesehatan, semangat selalu, dan Tuhan memberkati kita semua. 恭喜发财，新年快乐！这里恭祝大家新年快乐，万事如意，步步高升，恭喜发财。Tapi yang terpenting Tuhan Yesus memberkati. 感谢主，每年主耶稣的爱、平安、恩典、祝福、喜乐，跟我们一家人同在。新年快乐！恭喜恭喜！